وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي فرق بين المسلمين والكافرين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap jamaah Majelis Ta'lim An-Nisa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini di jam 10 harusnya ya, kita mulai kajian. Ini masih hari tasyrik, masih hari bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Tidurnya kebaikan, masaknya kebaikan, baca Qur'annya kebaikan, pelesirnya kebaikan, jalan-jalannya kebaikan. Bagaimana agar jalan-jalan kita di hari tasyrik ini bersama dengan liburnya anak itu kebaikan? Ya, maka kita akan pelajari apa yang harus kita dulang pahala sebanyak-banyaknya. Amalan apa yang harus kita betul-betul membersamai Dzulhijjah ini dengan kebaikan-kebaikan. Maka di tema ini saya sengaja membuat judul hari-hari menjemur daging kurban agar menjadi dendeng. Ini kebiasaan orang-orang Arab Baduy dulu. Di Arab dulu zaman Baduy itu nggak boleh yang namanya kaum muslimat itu mengawetkan, tidak segera menghabiskan daging kurban itu. Rasul mengatakan haram, nggak boleh. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, dulu itu banyak orang-orang Baduy yang nggak bisa kebagian daging kurban. Maka mereka yang mendapatkan daging kurban, mereka sudah mampu diberikan daging kurban, boleh nggak? Ya boleh, karena memang dalam Al-Quran dikatakan Al-Hajj ayat 36, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan bagikan hewan kurban itu makan sepertiga buat orang yang berkurban. Ya. Biasanya tuh kalau mau Idul Adha itu kita sebelum sholat apa setelah sholat disunahkan berpuasa sebelum sholat. Dan ini sepakat para ulama ditujukan hanya khusus buat orang-orang yang punya hewan kurban. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh yang nggak punya hewan kurban, boleh yang punya hewan kurban. Loh, kenapa sih kita disunahkan untuk berpuasa sampai kita selesai menjalankan sholat Idul Adha, agar makanan yang kita makan setelah Idul Adha itu adalah makanan dari hewan kurban kita yang kita sembelih. Makanya Rasul itu selalu mau Idul Adha tidak makan dan minum dulu. Beliau kepengen pertama kali beliau menyaksikan hewan sembelihan, setelah Idul Adha beliau langsung ambil sedikit. Kemudian beliau bakar sedikit atau goreng sedikit, kemudian beliau makan. Ini sunnahnya. Makanya banyakkan mayoritas ulama itu mengatakan sunnah buat orang yang memiliki hewan kurban hari itu. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Adapun mereka yang tidak memiliki hewan kurban itu ittiba kepada Rasulullah. Sunnahnya apa? Sunnahnya bukan karena nggak punya hewan kurbannya, tapi sunnahnya Rasul itu kalau berangkat sholat Idul Adha tidak makan dan minum. Itu sunnahnya. Nah, orang yang punya hewan kurban dia mendapatkan sunnah fadilatul yaum wa fadilatul hal. Dia mendapatkan keutamaan hari itu dia berkurban, dan hari itu dia beridul adha, dan hari itu dia berkurban kondisinya. Adapun orang-orang yang tidak memiliki hewan kurban tapi dia tetap ittiba kepada Rasulullah SAW, dia akan mengatakan dia akan mendapatkan
fadilatul yaum wa fadilatul ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Bu. Jadi yang ditekankan siapa yang harus berpuasa itu, yang sunnah puasa itu siapa? Mereka yang memiliki hewan kurban dan ingin disembelih hewan kurbannya. Setelah Idul Adha, mereka nggak pulang ke rumah dari lapangan, mereka langsung menuju tempat penyembelihan. Di mana nih hewan kurban saya akan disembelih? Saksikan saat itu dalam hati mengatakan Allahumma hadza minni, ya, wa min ahli, wa min karyawan-karyawan saya, nggak apa-apa. Misalkan ya Pak RT, ini kurban dari saya dan dari istri dan anak-anak saya dan dari semua warga saya. Ini ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 Zulhijjah ada hari raya besar umat Islam. Pokoknya Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu semua seantero umat manusia di dunia, umat Islam merayakan dan menggabungkan makna pengorbanan dalam jihad, pengorbanan dalam dakwah, pengorbanan dalam menegakkan lillahi kalimatillah. Di 10 Zulhijjah ini dari 8, 9, 10 umat Islam, apalagi mereka yang berhaji dan mereka juga yang tidak berhaji tetapi mereka berkurban, mereka mengingatkan kembali di detik-detik paling menegangkan, di detik-detik paling mengharu biru, paling mencekam dari perjalanan nampak jelas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sosok suami yang selalu menomorsatukan Allah di atas segalanya. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Ibrahim mencintai Allah dan Allah cinta kepada Ibrahim. Tiga. Yang pertama, Ibrahim disebut Khalilullah karena Nabi Ibrahim selalu menomorsatukan perintah-perintah Allah dari perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilullah? Allah, dia mencintai Allah dan Allah mencintai Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau bicara rezeki nggak usah dipusingkan Nabi Ibrahim. Rezeki istrinya, rezeki dia, rezeki anak-anaknya, mau masa depan anaknya, mau uang saku anaknya, kuliah anaknya, pendidikan anaknya, nggak ngambil pusing. Pusing sedikit nggak kenapa-napa, tapi jangan 7 keliling. Ya, 1 keliling nggak kenapa-napa. 1 keliling nggak kenapa-napa. Kenapa Ibrahim kamu nggak selalu memusingkan? Karena rezeki itu bukan zonanya saya. Kalau saya mikir rezeki anak-anak saya, mikir rezeki suami saya, mikir rezeki istri saya, maka saya akan mencapai puncak kesombongan. Kalau bukan karena ayah, mama gak bisa kicau kayak gini. Kalau bukan karena ayah, anak-anak gak ada yang jadi dokter, kufur itu ayahnya. Kalau bukan karena ayah, kamu gak bisa punya rumah kayak begini. Baru ngomong begitu, datang Jibril. Jibril, itu orang ngomong apa? Sombong ya Allah, bikin kelingkingnya stroke. Ya, Ibrahim itu urusan zonanya Allah itu bukan zona papa mah, bukan zona ayah mah. Ayah kalau sudah pensiun, perek nyari rezeki. Tapi yang memberikan rezeki itu gak pernah pensiun, Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu katakan mereka-mereka yang meninggal suaminya kayak Budida gitu. Mungkin rezekinya lebih jembat dari dulu ada suaminya. Punten Budida ya, Masya Allah. Ininya banyak semua. Kita belajar dari Ibu Suciati yang punya masjid di mana? Sleman. Awal-awal beliau bikin masjid segala macam. Saya kajian malam jam 8. Anaknya dulu kajian tahsin sama kita. Dia bilang, Ustaz doakan biar ini berjalan sedemikian rupa tanpa kocek saya lagi Ustaz. Saya bisa seperti ini setelah ditinggal oleh ayah dan ditinggal oleh suami. Saya punya lapak untuk potong ayam itu cuman ya bisa diukur lah. Cuman suami saya itu selalu berpesan kepada saya, ayah, papa, suami kamu itu hanya pencari rezeki, dan pencari rezeki suatu saat akan mentok dia. Mentok-mentoknya apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, ya.
Ayah kerja hati-hati ya. Jangan sampai ibu jadi janda. Apalagi ayah yang cari janda, ibu pusing. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim itu, Bu, ya Allah Akbar, kita yang selalu praktekin sama-sama lah. Nggak bisa makan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak ngajak, ada temennya dia makan, Nabi Ibrahim nggak mau makan. Nabi Ibrahim itu pernah, Bu, mau makan kurma tiga biji kurma, beliau jalan 2 mil. 1 mil itu 1,75 kilometer. Kalau 2 mil berapa? Hampir 3 kilo. Ngapain? Nyari teman. Masya Allah. Ada pisang, kita potong. Ini buat kamu, ini buat saya. Kalau kita kan enggak. Kita sarang satu ya. Ini butuh ada 2. Kita sarang satu, tahu Bu? Bahasa Jakarta. Kamu sarangnya, saya satunya. Gitu ya. Belajar seperti itu. Yang punya apapun selalu memikirkan agar orang ini bahagia dengan saya punya ini. Masya Allah. Yang punya mobil sediakan tambah. Kalau suatu saat ada orang yang jeblos, ada orang yang mogok, saya bisa tarik. Yang punya mobil sediakan selang. Buat apa? Kalau suatu hari saya memergoki atau saya menemukan motor atau mobil yang mogok karena bensinnya habis, saya bisa sedot dari selang ini. Bismillah, kita mikir kayak begitu. Maka kalau orang yang dia pikirkan pertolongan orang lain, maka selesai, dia nggak terlalu ngoyo mikirin keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika memikirkan agar umat seluruh manusia itu berbondong-bondong mendatangi Ka'bah, apakah dia mikir istri dan anak-anaknya? Dia mengatakan, jaga anak-anak. Saya mau meninggalkan apa? Saya ingin menegakkan kalimat Allah. Saya ingin menyambung kembali fondasi bangunan Ka'bah. Kalau saya mikirin keluarga, tidak akan pernah bisa, karena keluarga saya sudah di-cover masa depannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya sebagai seorang suami kepengen agar Allah menyegerakan rezeki buat keluarga saya itu dipermudah ke anak-anak dan ke istri saya. Dengan cara apa? Mikirin orang lain dulu. Ini gampang, ya. Punya masalah apapun masalahnya, kalau kita lagi happy mikirin orang lain, insya Allah pada saat kita lagi punya masalah, Allah yang mikirin masalah kita. Doanya Khadijah ketika didengarkan oleh Fatimah Az-Zahra itu isinya dari atas sampai bawah, gak pernah buat keluarga, gak pernah buat suami, gak pernah buat anak, kecuali dia letakkan di terakhir. Awal-awalnya Allah sehatkan si fulan, berkahkan rezeki si fulan mau apa-apa kabulkan hajatnya. Kata Fatimah, wahai Ummi, kok kenapa tadi saya mendengar tidak ada satu doa yang diawali buat keluarga kita? Maka Rasul mengatakan, abahmu itu bilang, ketika kita mendoakan untuk kebaikan orang lain, maka Allah akan menyegerakan kebaikan buat kita dulu. Istilah saya bilang, ya Allah, saya kepengen berangkat ke Mekah Madinah haji tahun ini ya Allah. Buat siapa? Buat keluarga saya dulu ya Allah. Buat tetangga saya dulu ya Allah. Kata malaikat, ya Allah doakan dia dulu keluarga berangkat, baru orang lain. Ini 10 Dzulhijjah. Simbol Nabi Ibrahim itu simbol daripada seorang laki-laki yang tidak pernah selesai dari peristiwa-peristiwa nampak jelas Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan agama ini. Ketika selesai berkurban, kemarin kita sudah Arafah dan sudah Idul Adha-nya, maka kita masuk ini hari tasyrik yang terakhir. Buat siapa Ustaz? Buat mereka yang sholat Id hari Ahad. Semuanya benar. Kalau Islam itu nggak ada ikhtilaf, bukan Islam. Kata Imam Qurtubi, perbedaan di antara umat Muhammad SAW itu adalah rahmat. Rahmat. Masya Allah. Rahmat. Kalau yang Idul Adha itu hari Senin, berarti ini adalah hari yang
Yang jadi masalah apa? Mereka tidak mempergunakan hari tasyrik dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mengatakan, Yaumul Arafah wa yaumul Arafah wa yaumun nahri wa yaumut tasyrik indana ahlul Islam. Kata Rasulullah SAW, hari Arafah, hari raya Kurban, dan hari tasyrik adalah hari raya umat Islam. Wahya ayyamu akli wa syurbi. Itulah hari di mana kami, kata Rasulullah, menganjurkan kepada umat Islam untuk banyak makan, untuk banyak minum. Makanya diharapkan untuk berpuasa. Yaumul Arafah. Kalau bicara Arafah, kita teringat bagaimana kisah bertemunya antara siapa? Nabi Adam dan Hawa. Kenapa mereka bisa terdampar? Karena mereka mendekati yang namanya pohon durian, pohon khuldi. Ya, kita segarkan pikiran kita dari sifat suuzon kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini nggak nyampe kalau kita nggak kaji tafsirnya, karena doktrin kita dari mulai kita sekolah TK Islam, sekolah SD Islam, sekolah, saya nggak bicara konvensional, yang lainnya sekolah-sekolah formal, karena mereka memang nggak tahu. Tapi yang TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, sampai kuliah Islam, pasti punya pikiran nggak benar sama Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam terbujuk rayuan iblis, maka kami keturunan-keturunannya harus susah payah hidup di dunia. Ingat, Nabi Adam itu nggak pernah terbujuk oleh rayuan iblis, Bu. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu diajarkan segala nama-nama alam semesta ini. Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Maka cerdasnya luar biasa, bisa dituntunkan oleh Adam semuanya. Sampai-sampai iblis, kata Allah, wa iblis, wa qulna lil malaikah, ketika Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, kamu mengakui kecerdasan Adam? Saya mengakui, ya Allah. Sekarang sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini, wow, sujud iblis, sujud malaikat. Illa iblis gak mau. Ya Allah, Nabi Adam itu anak saya tuh mending saya. Saya tercipta dari api, Nabi Adam cuma dari tanah. Api itu segala-galanya, ya Allah. Betul, Bu, iblis itu lebih cerdas loh. Pernah saya diceritakan ada orang seluruh desa itu ngeruqyah, yang ngeruqyah baca Qur'annya beletot-beletot, sholat jamaah nggak pernah. Ketika ngeruqyah, hafalan ruqyahnya lupa, dilanjutkan sama orang yang kesurupan. Iblis itu lebih ahli, tauhidnya lebih ahli. Makanya kalau kita terjadi apa-apa di rumah kita, jangan serta-merta pakai tradisi dulu. Rumah pakai kaligrafi, Yasin satu, figura itu Yasin sampai selesai. Tapi Yasinnya nggak pernah dibaca, percuma. Iblis itu lebih hafal daripada kita. Buat nakutin iblis, nanti dulu, kata iblis. Ini Yasin sudah di dalam kepala saya, bukan luar kepala ya, Bu. Luar kepala itu hilang. Ayat kursi taruh di mana? Di depan pintu, supaya nggak ada tuyul, nggak ada kolor hijau datang. Mas, kolor hijau, tuyul, apapun, mereka lebih cerdas. Ibu tahu kolor hijau ya? 97 saya masih di pondok, itu telepon dari rumah. Di sana gimana? Masa-masanya ada ninja, Bu. Kiai dibunuh-bunuhin ya. Kami piketan tuh di Gontor dengan teman-teman nungguin rumah kiai. Setelahnya itu ada kolor hijau nyatronin seorang ibu-ibu, istri-istri yang ditinggal suaminya. Akhirnya banyak kaligrafi dibuat, dijual stiker kaligrafi. Ya bukan begini. Coba cek. Ibu, uang selalu diambil tuyul di rumah. Cek coba. Kalau tuyul takut sama Quran, nggak mungkin hilang uang kita. Ternyata hilang. Belum dapat dah. Tuyul itu tradisi di Indonesia. Kalau di Arab itu tuyul nggak ada, semuanya itu jin. Kuntilanak jin, tuyul itu jin. Orang Arab ketemu tuyul, dijitak keluar Arab. Ya. Orang Cina ketemu kuntilanak, lah diketahui kuntilanak. Sama seperti kita ketemu vampir, takut nggak, Bu?
Enggak. Sama kayak begitu, tapi semuanya adalah jin. Mereka takutnya dengan apa? Ayat kursi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Abu Hurairah itu didatangi oleh iblis yang mencuri beras zakat mal. Datang seorang kakek-kakek, ternyata hilang, dia ngambil, ngadu sama Rasulullah. Rasulullah itu interkomnya malaikat Jibril. Wahai Abu Hurairah, ada apa? Abu Hurairah belum melanjutkan, Rasulullah langsung bilang bla 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 bla. Kamu tahu itu semalam bukan kakek-kakek, semalam itu adalah bangsa jin yang mencuri beras kamu. Padahal pantesan ya Rasulullah cepatnya luar biasa tuh zaman Rasulullah SAW. Dan mereka semuanya takutnya sama apa, Bu? Sama keimanan kita, sama amalan kita, bukan dengan benda-benda yang kita percayakan bisa mengusir itu. Enggak. Apakah jin itu takut sama pejinya Ustaz Muklis? Enggak, takutnya sama amalan Ustaz Muklis. Ya kan? Amalanmu ketika iblis itu datang ke sebuah masjid, dia langsung balik lagi. Temennya nanya, kamu gak jadi mengganggu? Enggak. Kamu takut apa gak orang sholat? Saya gak takut sama yang lagi sholat malam, tapi saya takut sama yang tidur di sebelahnya. Itu siapa? Ini orang alim. Yang lagi sholat mah gak punya ilmu. Sholat malam di Al-Huda besar kayak begini, tahajud, Allahu Akbar, waladhdallin. Kabur gak, Bu? Ya kan? Kalau orang punya iman lah, Masya Allah, jin itu ternyata memakmumi saya. Makanya ilmu dulu, ya, ilmu dulu baru amal. Ilmu tanpa amal bagai pohon gak punya buah. Nah, amal gak punya ilmu, buah gak ada pohonnya, cepat busuk. Oh ya, nah, Nabi Adam merekam kecerdasan iblis. Solehnya lebih dari Nabi Adam. Iblis itu gak mau sujud. Loh, kenapa gak mau sujud? Yang pertama, saya dan bangsa saya ya Allah, saya gak mau sujud kecuali kepadamu ya Allah. Iblis memiliki tauhid yang murni, Bu. Iblis tuh gak mau dia. Tapi saya karena sombongnya gak mau sujud sama Nabi Adam, bukan karena apa-apa, tapi karena sombongnya iblis itu. Ada orang bilang, ya Allah, iblis itu murninya tauhid luar biasa, solehnya luar biasa. Ketika Adam itu masuk ke dalam jannah, surga, dan surga Nabi Adam itu bukan surga yang dijanjikan buat kita ini, Bu. Kata Rasulullah, surga kita ini dari mulai Adam, Naim sampai Firdaus yang jumlahnya 8 itu 7 apa 8, Bu? 7 atau 8, nanti buka. Itu belum terjamah oleh manusia, disediakan oleh Allah buat kita. Rasulullah sampai detik ini belum masuk ke dalam surga, masih nikmat kubur. Rasulullah masuk ke dalam surga nanti setelah umatnya semua masuk ke dalam surga, baru Rasulullah masuk ke dalam surga. Ketika mau masuk, dapat kabar dari malaikat Malik penjaga neraka. Ya Muhammad, jangan masuk dulu. Kenapa? Umatmu masih ada yang satu orang di neraka jahanam. Rasulullah gak jadi balik lagi. Rasul gak mau. Ya Allah, saya gak masuk. Kenapa? Umatku satu orang belum masuk ya Allah. Kata Allah, wahai Malik, ambil saya Allah, ambil. Kalau dia ada iman sekecil apapun, pernah nolong orang. Kan orang kalau pernah nolong orang kan punya iman. Ya Allah, saya dulu miskin, banyak ditolong orang. Sekarang saya sudah punya sesuatu, saya mau nolong orang. Kalau bukan panggilan iman itu nggak bisa. Diambil oleh malaikat Malik. Diambil, baru Rasulullah masuk dalam surga. Kapan? Nanti. Setelah hari kiamat, kita masuk surga terlebih dahulu, baru Rasulullah SAW. Jadi surga yang pernah ditinggali oleh Adam dan Hawa itu bukan surga yang dijanjikan oleh Allah buat umat-umat Islam, bukan. Makanya di dalam buku Yusuf Sa'ud, tahu bukunya masih ada atau enggak, Bu? Kalau mau beli buku ini enggak ada di toko-toko buku yang model-model terbaru. Ini buku lama. Cari kalau di Jakarta itu di Pasar Kuitang, Pasar Senen. Kalau mau cari di Jogja itu di Taman Pintar, tapi buku-buku jadul.
Apa judulnya? Adam bukan penghuni pertama di bumi. Cakep judulnya. Yusuf Saud, beliau bilang, ini Sudagaran, sebelum manusia ada di Sudagaran ini, yang hidup adalah bangsa jin. Buka surat Al-Baqarah ayat 331. Kenapa malaikat itu nggak mengatakan? Karena malaikat mengatakan ketika Allah bilang, hai malaikat, saya ingin menciptakan seorang khalifah fil ardi, bentuk manusia. Kata malaikat dengan sok tahunya, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk penghuni bumi lagi yang kerjaannya cuma menumpah darah, yang kerjaannya cuma iri-irian, dengki-dengkian? Loh, kok malaikat sudah tahu? Malaikat itu mengaca kepada bangsa jin dulu, Bu. Itu jin itu dulu kasat mata. Sekarang manusia ada, jin gak bisa dilihat. Nah, malaikat khawatir kalau manusia jadi khalifah fil ardh, jadi khalifah di muka bumi ini, jadi pengayom bumi ini, akan terjadi iri-irian, dengki, bertumpah darah seperti bangsa jin. Ternyata prediksi malaikat betul gak, Bu? Betul. Bukan malaikat sok tahu. Nah, kata Yusuf Saud, dengan inilah atas dasar ini berarti Adam bukan penghuni pertama di bumi. Makanya judulnya bukan Adam, bukan manusia pertama di bumi, tapi judul bukunya Adam bukan penghuni pertama di bumi. Nah, ini. Nah, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam itu sedang menikmati segala sesuatu di surga, mau tempe kemul ada, mau menggunung ada, mau ngapa-ngapain ada. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu semua boleh makan apa-apa yang dari muka bumi, silakan makan, kecuali satu, jangan dekati pohon ini. Dekat saja nggak boleh, apalagi kamu makan, berpotensi kamu akan dikeluarkan dari surga. Iblis muncul. Lihat, Adam luar biasa. Saya ketika baca tafsir Imam Baghawi, beliau luar biasa. Adam itu nenek moyang kita, ayah kita. Seorang anak saja ketika ayahnya dicela, dia bisa naik banding. Ayah saya nggak begitu. Maka sekarang pikiran kita rubah. Adam itu bukan kena gangguan rayuan iblis. Lihat, ketika iblis mengatakan, wahai Adam, silahkan kamu makan buah khuldi ini. Khuldi artinya kekal. Allah itu nggak mau kamu berdua itu kekal. Ya, Allah nggak mau, kata iblis nih. Adam bilang ini, Adam dalam hatinya, ya Allah, ini iblis itu soleh. Mana mungkin orang yang soleh itu ngapusi, gitu loh istilahnya. Paham ya? Mana mungkin orang alim sholatnya 5 waktu berjamaah, baca Qur'annya hafal, sering kajian di mana-mana, luar biasa. Nggak mungkin ngapusi, nggak mungkin berbohong, nggak mungkin dia dusta, kata Adam. Makanya Adam itu memang ditekankan oleh istrinya. Akhirnya Adam makan buah khuldi. Pelajaran bisa kita ambil dua. Yang pertama, kita tidak boleh suuzon sama orang terlalu, tuh nggak boleh. Yang kedua, ketika ternyata hati kecil kita mengatakan, ya Allah, saya bingung, ini benar atau ini salah, maka hadis Rasul kita kedepankan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak kamu ragukan. Ya Allah, saya itu tadi habis istinja, pipis, saya sudah berkali-kali kalau basuh dengan air, tapi kok ternyata pas saya Allahu Akbar seperti ada yang netes lagi. Maka tinggalkan yang merupakan ragu-ragu, dan kita yakin itu adalah air bekas basuhan istinja kita. Kalau kita tergelincir dalam ketidakraguan, wudhu kita tidak sah, sholat pun gak diterima. Makanya setan itu datang pada saat azan berkumandang, sampai kita malas, ternyata kita nggak malas,
maka setan akan masuk ke dalam keraguan-raguan kita. Allah bismillah. Udah. Maka kata Ustadz Zulkarnain As-Sanusi, beliau mengatakan, tinggalkan. Kalau kamu ragu-ragu, maka keyakinan kamu dengan ketidakraguan kamu itu bisa untuk ditekankan. Enggak, saya sudah bahas berkali-kali lah, insya Allah ini bukan air tetesan pipi saya, tapi ini adalah bekasan basuhan air seperti itu. Ya, yang kedua, kalau seandainya kita ragu gimana Ustaz? Saya selalu bilang ke Ibu, ketika kita datang tamu ke rumah kita ya Bu, sama-sama. Kadang-kadang saya juga suka kelupaan datang tamu ke rumah kita. Maka yang pertama kali kita pikirkan, alhamdulillah tamu datang ke rumah saya, walaupun gak nenteng apa-apa misalkan, ya kan, gak nenteng apa-apa. Yang penting dia datang membawa 10.000 kebaikan, dan dia nanti pulang akan membawa 10.000 kehinaan, kefakiran, kejelekan, dan kebinasaan buat keluarga. Itu saja pertama. Ketika kita datang tamu dengan sumringah, maka hari itu apa yang didoakan oleh tamu insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tamu itu datang dan kita nggak kenal siapa tamu itu, bawa proposal pondok pesantren. Di mana pondok pesantrennya? Di Aceh. Datang sampai ke Wonosobo, si Mas pakai apa? Kalau toh pakai sepeda ontel, pastikan ontel dinaikin di mana? Di perahu. Kalau toh pakai sepeda motor, pasti juga sepeda motor dinaikin ke pesawat. Itu perlu biaya. Tapi tamu juga nggak bisa diusir, Mas. Maaf ya Mas, saya mau keluar. Bisa. Maaf ya Mas, saya lagi masak, nggak bisa. Mas ini dari mana? Oh, silakan Mas. Oh maaf Bu, saya di luar saja. Oh iya, gimana sih? Ini Bu, saya salah satu utusan panitia pembangunan masjid dan pondok pesantren di Losmawe Aceh. Masya Allah. Aceh itu sebelah mana? Sapura Mas. Aceh, Sabang sana, Masya Allah. Si Mas, kita bisa bilang lah, Mas, coba saya lihat proposalnya. Proposal ya, formalitas doang Bu. Sekarang banyak proposal copy paste banyak. Saya waktu 3 bulan di Basnas Haji Zakat Nasional di kebun Siri, Amalapan Banteng, itu proposal dari nasional itu tingginya sampai 3 meter. Basnas itu bukannya nggak mau mengaplikasikan, mencairkan semuanya. Ini kadang-kadang bodong Bu. Kan di Basnas itu ada bagian, ada nomor teleponnya nggak ada, teleponin nggak nyambung. Kadang-kadang handphone nggak nyambung, seperti itu Bu, ya kan? Sampai-sampai proposal sekolah kami itu yang ada di Al-Arqam itu belakang, ya, itu proposalnya nyangkut sampai di Sumatera Bu. Dari mana jatuhnya kan? Akhirnya kita pelajaran dari situ, Mas. Ini yang dibutuhkan ada batu bata, ada semen, ada kaso, ada beton. Mas, sekarang kan sudah musimnya OL, tahu OL Bu? Ya, belanja OL, orang lewat. Saya nggak ngasih ke Ibu uang, Bapak ke uang. Saya nggak transfer. Gimana kalau seandainya saya kirim batu bata aja? Pasti jawabannya, maaf Pak, kami diutus hanya terima uang dan itu nggak boleh transfer, ya kan? Oh gitu, ya sudah, tinggalkan keraguan-raguan kita menuju ketidakraguan. Mas, alhamdulillah panjenengan sudah datang ke rumah kami ada uang 50.000 Mas. Ya, ini mau diterima. Tapi jangan dimasukkan ke proposal situ. Ini 50.000, mending buat jenengan saja. Nanti buka puasa pakai uang ini. Kalau mau naik angkot pakai uang ini, ya Mas ya, lega kita. Ya Bu ya, kita nolong di depan kita. Seperti itu. Daripada kita, saya nggak percaya, nih 10.000 saja, jangan. Ya, kita punya uang 5 miliar kok, 50.000 sayang. Ya, kadang-kadang saya, ibu bapak semuanya, kita punya uang 1,3 triliun, 1.500.000.
teman aktivis dakwah kita minjem 10 tahun belum dibayar-bayar, kita nggak mikirin yang 1,3 triliun Bu yang diberangkas. Yang kita pikirin berapa? 1.500.000. Gimana Allah nggak mau buka keran lagi agar 1,3 triliun bakal numpuk lagi? Kok nggak nambah-nambah rekening saya? Kok emas saya nggak nambah-nambah? Karena kita jelimet ngeributin piutang kita yang nggak kunjung datang. Kata Al-Ghazali bilang, saya sengaja, Allah itu sengaja mengundur-mundur piutang kamu agar tidak dibayarkan. Kenapa? Itu piutang-piutang, itu secara otomatis uang kita yang subhat, Bu. Agar gak dimakan sama istri kita, gak dimakan sama anak-anak kita. Ketika uang subhat masuk ke dalam diri kita, ngaji, males baca Quran, ngantuk tahajudnya, males ya. Uang haram masuk ke dalam diri kita, itu darahnya seperti darah min ajrijah, kayak begitu saja. Tenang, tinggalkan segala sesuatu yang ragu-ragu. Maka Nabi Adam alaihissalam itu kenapa makan buah kuldi? Tafsir Baghawi mengatakan karena Nabi Adam itu sedikit pun tidak suuzon sama iblis. Oh ada ya orang soleh kok bohongin. Zaman sekarang ada nggak? Banyak. Kan yauma arafah, yauma nahri wa ayamit tasyrik. Nah, seorang muslim itu setiap amalan-amalan yang dia lakukan, mau amalannya akhirat, amalannya dunia, itu semua amalan akhirat ingin ditingkatkan pahalanya menjadi pahala wajib. Yang amalan sunnah ingin menjadi pahala wajib, gimana caranya? Kalau kita nggak duha saja hari ini, kok rasanya kurang sempurna. Ya, walaupun Gus Baha mengatakan hati-hati, jangan sampai kalian menjadikan amalan sunnah menjadi amalan yang wajib. Ketika ada sesuatu tamu kita datang ke rumah kita, qadarullah datangnya itu jam 8, pulangnya jam setengah 11, maka berarti saat itu tamu lebih wajib daripada duhanya kita. Dan kita kepengen menepis pikiran kita, duha itu wajib. Kayak gitu aja, Bu. Ya, ketika anterin juga ke pasar, ya Allah, duha kemarin nggak dilaksanakan, sekarang menganterin ke pasar, berarti hari itu ada pahala besar daripada duha. Ngapain nemenin istri ke pasar, jemput anak-anak segala macam, bicara kayak gitu saja. Kalau hari ini kita nggak bisa tahajudnya gara-gara nganter tetangga kita yang sakit sampai di PKU, di RSU sampai nggak pulang-pulang begadang di sana, saya nggak bisa sholat malam hari ini. Oh, berarti Allah kepengen ini amalan wajib yang pahala lebih besar daripada segala-galanya. Itu aja ya. Nah, orang Islam, orang-orang yang beriman itu kepengen amalan sunnah menjadi pahala wajib. Nah, amalan yang biasa-biasa saja menjadi amalan yang sunnah, maka barometernya adalah iman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mengatakan, wa na'taqidu anna iman al-qaul bil lisan. Kita yakin kepada Allah bahwa iman itu adalah ucapan lewat lisan kita. Wa ma'rifatu bil jinan, dan mengetahui membenarkannya dengan hati. Segala perkara-perkara kita tahu perkara ini benar, kita ucapkan dengan lisan. Kemudian kita yakinkan dalam hati, kemudian apa lagi? Kita amalkan dalam perbuatan kita. Al-imanu qaulu bil lisan wa ma'rifatu bil jinan wa amalu bil arkan. Iman, ucapan, kemudian yakinkan dalam hati, kemudian melakukan tindakan-tindakan. Maka jangan sampai saya, ibu semua, terkhusus yang ada di sini, jangan sampai dijiplak seperti orang yang jargoni. Ya, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu bisa bertambah karena taat kepada Allah, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Kalau hari ini Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk hadir di majelis ilmu ini, berarti iman kita sedang naik. Ketika kita bicara iman, maka ketaatan itu sering naik. Dan fitrahnya manusia, ya Allah, benar ya, kata Ustaz seperti ini. Tapi pulang ke rumah ternyata melempem lagi. Gimana seperti ini, Bu? Kata Rasulullah, maklum, manusia itu bukan malaikat.
Manusia itu imannya yazdat wa yanqus, fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau imannya malaikat itu imannya stagnan, tidak naik, tidak turun. Kalau imannya para nabi itu naik, nggak pernah turun. Hanzalah ketika bersama Rasulullah SAW cerita tentang surga, Hanzalah kepengen buru-buru meninggal, lupa istrinya, lupa anak-anaknya, kepengen sholat semalam suntuk, kepengen sholat seharian, kepengen baca Quran. Ketika bicara neraka takut luar biasa, keluar rumah juga nggak mau, keluar masjid nggak mau, ketemu istri nggak mau, takut banyak maksiat. Ya Rasul, aku tuh kalau lagi di sini majelis ilmu, imanku naik ya Rasul. Semua itu perkara-perkara iman masuk sampai-sampai aku menghinakan dunia. Tapi ketika aku pulang dari majelis ilmu, bertemu dengan suami, bertemu dengan anak-anak, kok gampang sekali untuk melupakan. Apakah aku dosa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak, itu adalah fitrah manusia. Maka untuk mempertahankan keimanan kamu, apa kata Rasulullah? Laksanakan segala perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan apa di hari-hari tasyrik yang tinggal satu hari ini atau yang terakhir ini yang harus kita kerjakan? Yang pertama, perbanyak takbir. Ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak di Dzulhijjah itu dimulai bukan pada saat 9 Dzulhijjah. Takbir mutlak itu dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbir mutlak. Kapan kita lakukan? Selepas sholat, habis ngaji, lagi ke pasar, lagi pelesir, lagi motoran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kemarin kita nggak melakukan ini, minimal ilmu buat kita. Ada sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh umat Islam terlebih di akhir zaman ini ketika Dzulhijjah. Apa? Takbir mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, yang kedua, takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan tanggalan. Kapan? Dimulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tasyrik. Maka tasyrik ini takbir mutlak apa muqayyad, Bu? Muqayyad, ya. 11, 12 dan 13. Ini ada waktu kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan Allah, kita keluarkan kebesaran-kebesaran makhluk untuk memasukkan tentang kebesaran Allah, meyakini kebesaran Allah. Kalau bukan karena Allah, saya nggak bisa seperti ini. Kalau bukan karena Allah, usaha saya nggak bisa berkembang seperti ini. Kalau bukan karena Allah, anak-anak saya nggak secerdas ini, nggak seprestasi seperti ini. Allah, 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 dan Allah. Dalilnya apa? Surat Al-Hajj ayat 28 tentang takbir tersebut. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ayyamul ma'lumat itu kapan? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu ayyamul ma'lumat. Ayyamul ma'lumat ini terbagi dua. Ada mutlak, ada muqayyad takbirnya. Di surat Al-Hajj ayat 28. Ya. Kemudian dalilnya lagi untuk bertakbir surat Al-Baqarah ayat 203. Nah, 3. Wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Ini ayyamul ma'lumat. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu menerangkan apa kata Imam Qurtubi, wa qad ruwiya an Ibnu Abbas anna al-ma'lumat al-'ashr wal ma'dudat ayyamut tasyrik wa huwa qaulul jumhur. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang namanya hari-hari maklumat itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ayyamul ma'dudat adalah hari-hari tasyrik 11,
12 dan 13. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalannya apa? Tidak berpuasa. Ibadah itu enggak selamanya berupa mengerjakan perintah, ada kalanya berupa meninggalkan larangan. Ibu selama haid ibu tidak bisa ngaji, maka ketika ada orang-orang yang ngaji ibu gak ngaji, ibu mendapatkan pahala ngajinya. Karena apa? Dia meninggalkan kajian karena ingin melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan ketika haid. Makanya wanita haid itu bersyukur, alhamdulillah saya disuruh rekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pesimis, langsung move on. Masya Allah, alhamdulillah. Coba kalau saya di 9 Arafah itu saya lagi haid, saya puasa, saya dosa. Maka 9 Arafah itu saya lagi haid, saya tidak puasa, Allah kan melihat kita, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap tahun dia tanggal 9 Arafah pasti dia puasa. Tapi pada Allah hari ini sedang haid, kata Allah berikan dia pahala sebagaimana mereka berpuasa pada hari Arafah. Nanti ada orang-orang kata Rasulullah SAW di masa-masa pensiunnya, sepuhnya, dia udah gak bisa sholat lagi, dia udah gak bisa baca Quran lagi, dia gak bisa kajian lagi. Maka Allah lewat kisah Rasulullah SAW, dia akan mendulang pahala sebagaimana dia mengerjakan pahala pada saat dia lagi sehat, lagi sholat, lagi sehat, bisa sholat jamaah. Ketika lagi sepuh gak bisa ke masjid, dia setiap hari-harinya mendapat pahala ke masjid. Ini khusus buat mereka-mereka yang pensiun tapi melakukan amal soleh. Kedua, tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, menyembelih hewan kurban. Ya, ini tinggal hari ini, ya. Atau nanti besok hari terakhirnya. Ada uang, kita mungkin berapa, sunnah kita berkorban, berhutang untuk berkorban. Kalau memang kita betul-betul kepengen mendapatkan kebaikan kurban, nggak kenapa-napa, hutang silakan. Kata Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah memberikan rezeki kamu yang berlipat ganda lebih besar daripada hutang kamu, dan Allah melunasi hutang-hutang kamu. Ada walaupun fiha khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka laksanakan yang tempo dulu. Ya, tapi kalau ada hutang yang temponya masih lama, kerjakan yang lebih dekat dulu. Ekor kurban, mending kurban dulu. Kemudian yang keempat terakhir, perbanyak ibadah. Inna a'dhamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumul nahri tsumma yaumul qiyam. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari raya Idul Adha dan yaumul qiyam, hari tasyrik. Hari ini kita semuanya, sebagian kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga kawan-kawan kita, orang tua kita, tetangga kita, jemaah kita yang sedang haji dan umroh pulang dari sana membawa haji yang mabrur dan hajjah yang mabrur. Sebagian kaum muslimin saat ini sedang menyembelih hewan kurban. Tapi ternyata di depan kita dunia menganga hitam pekat menganga lebar. Kalau hari ini saya, ibu semuanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih domba, justru saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Rafah dijadikan hewan sembelihan oleh tentara Zionis Israel, ya, Zionis. Kalau seandainya hari ini kita mengkuliti hewan kurban kita, justru saudara-saudara kita yang di sana dikuliti oleh mereka. Maka kalau hari ini kita nggak bisa punya kemampuan untuk melepaskan Masjidil Aqsa, minimal kita menyalurkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Loh, kok minyak Ustaz? Saya mengambil hadis dari hadis Maimunah. Maimunah ini adalah asistennya Rasulullah SAW, laki-laki Bu Maimunah ini. Ya. Karyawan terbaiknya Khadijah ketika Rasulullah itu dagang usia 25 tahun, mulai dagang itu didampingi oleh Maimunah. Maimunah bilang, "Ya Rasulullah, aftina bi Baitil Maqdis." Ya Rasulullah, tolong dong berikan fatwa kepada saya tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, Baitul Maqdis wa ardul mansyar wa mahsyar. Baitul Maqdis adalah bumi yang datar.
dan bumi tempat perkumpulan nanti di hari kiamat. Ya, ketika hari kiamat wara itu Baitul Maqdis itu akan jadi kumpulan manusia umat Islam dunia. Maka apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Sholli fihi, sholatlah kamu di Baitul Maqdis. Fa inna sholata fiha ka'alfin min sholati fi ma siwa. Karena sholat kamu satu rakaat di Baitul Maqdis pahalanya 1000 rakaat seperti kamu sholat di tempat lain. Maimunah bilang, ya Rasulullah, aku nggak punya kemampuan untuk sholat di sana. Maka kata Rasulullah SAW, maka kirimkan minyak untuk bisa menerangi lampu-lampu di sana. Para ulama mengatakan minyak ini apa? Amal yang terbaik yang kita punya, yang kita mampu. Kalau hari ini kita punya uang, kirim uang ke sana, doakan. Kalau hari ini kita punya segala sesuatu, kirim sesuatu terbaik, doakan. Kalau nggak punya apa-apa, kita doakan di dalam sholat kita. Sebutkan. Kalau memang nggak bisa pakai bahasa Arab, minimal pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar, minimal pakai bahasa Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yad'u ila daris salam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu-ibu Allah, tadi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Yunus, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Marilah menjadi kita duduk dengan doa pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.